Belgia adalah salah satu anggota NATO menuntut penjelasan dari Ukraina setelah senjata buatannya digunakan oleh kelompok bersenjata anti-Kremlin untuk menyerang wilayah Belgorod, Rusia. Penjelasan itu penting karena serangan senjata NATO ke wilayah Rusia bisa dianggap sebagai perang langsung aliansi tersebut dengan Moskow. Menteri Pertahanan dan Luar Negeri Belgia, Ludivine de Donder dan Haja Laplip akan menghubungi pihak berwenang Ukraina sesegera mungkin untuk mendapatkan penjelasan tentang situasi tersebut. Menurut sumber pemerintah Belgia kepada HLN pada Kamis 5 Juni 2023, pasokan ini ditujukan untuk angkatan bersenjata Ukraina guna melindungi wilayah dan penduduk mereka dari invasi Rusia. Ini jelas ditunjukkan dalam dokumen yang menyertai setiap pengiriman. Jadi senjata ini tidak ditujukan untuk kelompok terisolasi dengan kepentingan domestik Rusia. Sebelumnya, The Washington Post mengutip data intelijen melaporkan bahwa para milisi Korps Sukarelawan Rusia dan Legion Kebebasan Rusia yang bertempur di pihak Ukraina menginvasi Belgorod pada akhir Mei dengan menggunakan setidaknya 4 kendaraan taktik pasokan barat. Ini termasuk kendaraan lapis baja tipe MRAP dengan perlindungan anti ranjau yang di-upgrade, serta senapan yang diproduksi oleh Republik Ceko dan Belgia, dan setidaknya satu peluncur granat anti-tank AT-4 yang sering digunakan oleh Amerika Serikat dan umumnya militer barat. Amerika Serikat telah berulang kali menekankan bahwa mereka tidak menyetujui penggunaan senjatanya untuk operasi militer di luar Ukraina. Intelijen Ukraina mengatakan bahwa peralatan barat dari pemberontak Rusia adalah piala dari pertempuran dengan pasukan tentara reguler Rusia. Pada 22 Mei, para milisi Korps Sukarelawan Rusia dan Legion Kebebasan Rusia menyerbu Belgorod, Rusia. Untuk pertama kalinya sejak itu, kelompok-kelompok ini telah beberapa kali menyerbu wilayah tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia pada 8 Juni 2023 merilis video saat pasukannya menghancurkan tank Leopard 2 Ukraina. Tank tersebut hancur saat dibom militer Rusia di Ukraina Selatan. Video tersebut kemungkinan direkam oleh drone Rusia yang ditempatkan di atas kepala selama serangan artileri. Awak pesawat tak berawak diduga berperan dalam mengarahkan serangan dan mengevaluasi kerusakan yang diakibatkannya. Dalam rekaman yang dirilis, konvoi Leopard 2 dan kendaraan lapis baja Ukraina lainnya melintasi jalan tak beraspal di luar Nova Pokrovka yang diduga terlihat menjadi korban serangan artileri Rusia yang menghancurkan. Oryx, sebuah situs web analis pertahanan intelijen sumber terbuka OSINT Belanda, juga telah memverifikasi penghancuran tank Leopard 2 buatan Jerman oleh pasukan Rusia. Brigade khusus yang menjadi anggota pasukan Ukraina masih belum pasti, namun serangan itu diyakini secara luas sebagai bagian dari serangan balasan Ukraina yang sangat diantisipasi untuk merebut kembali wilayah yang saat ini berada di bawah pendudukan Moskow. Serangan balasan Kiev yang sangat dinantikan diperkirakan baru saja dimulai, ditandai dengan pasukan berbaris melintasi medan perang di beberapa front, dibantu oleh tank Leopard 2 sumbangan NATO dan peralatan lapis baja lainnya. Oleh karena itu, menurut para ahli, laporan tentang penghancuran tank Leopard 2 tidak mengherankan karena kerugian peralatan dan korban jiwa biasa terjadi dalam operasi seperti ini, terutama pada fase awal. Menurut Forbes, sekutu Ukraina telah berkomitmen untuk menyediakan 85 tank Leopard 2 yang terdiri dari model shotgun A4, shotgun A5, dan long gun A6. David X, seorang pakar pertahanan, mengatakan bahwa jika Rusia berhasil menghancurkan sebuah tank Leopard 2 yang dijanjikan yang saat ini disediakan oleh sekutu Ukraina untuk upaya perang, Ukraina masih dapat mengharapkan tank tambahan untuk memperkuat pasukannya. Ini termasuk pengiriman 31 tank M1 Abrams dari Amerika Serikat dan lebih dari 130 tank Leopard 1 dari konsorsium yang melibatkan Denmark, Belanda, dan Jerman. Tank yang masuk ini akan membantu mempertahankan kekuatan militer Ukraina meskipun ada potensi kerugian. Namun saat serangan balasan terungkap, Ukraina diperkirakan akan mengalami kerugian lebih lanjut dalam hal tank, kendaraan tempur, dan artileri. Korban manusia juga diperkirakan akan meningkat, yang mencerminkan kenyataan pahit dari konflik tersebut. Serangan balasan Ukraina gagal tembus Rusia, kehilangan 1.240 tentara dan 32 tank dalam waktu 24 jam. Presiden Rusia Vladimir Putin mengklaim Ukraina telah memulai serangan balasan ke Rusia. Namun menurutnya serangan balasan Ukraina itu gagal menembus pertahanan Rusia.
Rusia dapat dengan pasti menyatakan bahwa serangan Ukraina ini telah dimulai dengan penggunaan cadangan strategis. Tetapi pasukan Ukraina tidak mencapai tujuan mereka di area pertempuran manapun, kata Putin dalam konferensi pers di Sochi, Krasnodar, Ukraina, Rusia. Putin mengatakan pertempuran berlanjut selama 5 hari dengan pertempuran sengit kemarin pada Jumat dan sehari sebelumnya pada Kamis. Dia mengatakan pasukan Ukraina telah menderita kerugian yang signifikan, tapi potensi ofensif pasukan Ukraina masih ada. Presiden Rusia itu juga mengklaim militer Ukraina telah menderita korban yang jauh lebih banyak. Kami melihat pasukan rezim Ukraina menderita kerugian yang signifikan. Diketahui bahwa pihak ofensif menderita kekalahan 3-1. Ini semacam perbandingan klasik. Tetapi dalam kasus ini, kerugiannya secara signifikan melebihi level klasik itu. Lanjut Putin, dikutip dari Reuters. Vladimir Putin berharap komandan Rusia dapat menilai situasi secara realistis dan bertindak sesuai dengan itu. Pemimpin Rusia itu juga mengakui pasukan Moskow menghadapi kekurangan senjata modern. Ia kemudian menyatakan harapannya industri militer Rusia akan segera dapat memenuhi permintaan yang terus meningkat. Selama beberapa hari, tentara Rusia mengatakan pihaknya memukul mundur serangan di selatan Ukraina yang akan menjadi fase pembukaan serangan balasan Ukraina. Sebelumnya Rusia menyatakan Ukraina telah kehilangan hingga 1.240 tentara dan 32 tank hanya dalam waktu 24 jam. Lusinan kendaraan lapis baja dan unit artileri termasuk yang disediakan oleh negara-negara barat juga dihancurkan, kata pejabat militer Rusia dikutip dari Russia Today. Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan telah menangkis serangan sengit di wilayah Zaporizhia dan Donetsk. Rusia mengatakan lebih dari 1.000 korban tewas dari pihak Ukraina. Pihaknya mengklaim telah menghancurkan puluhan tank dan kendaraan lapis baja Ukraina, tapi tidak memberikan bukti untuk pernyataannya. Pasukan Ukraina telah menyerang garis Rusia 4 kali dengan 2 batalion yang didukung oleh tank tepat di selatan Velika Novosilka di Donetsk, tetapi berhasil dipukul mundur. Pasukan Rusia juga memukul mundur 2 serangan tepat di selatan kota Orikhiv di wilayah Zaporizhia, kata kementerian itu pada Jumat.